Halo, Libra. Wah, Libra. Libra Sun, Moon, Rising, Venus ya. Halo juga crosswatcher yang lagi memantau Libra. Ini general reading, energi banyak orang yang punya bercat Libra. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Mungkin vice versa ya, atau kebolak-balik. Ini timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu ya. Baiklah, sekarang kita cek energi Libra dan orang yang dealing sama Libra. Ya, kamu dan dia. Gitu ya, kita cek energi kamu dan dia. Aku shuffle dulu. Libra. Oke. Ini ada yang loncat tadi ada fifth chakra ya. Man holding a coin. Ada strategi. Oke. Storm warning. Beberapa mungkin dealing sama Gemini. Ini strong ya. Gemini. Ada Leo. Ada Capricorn, Taurus, Virgo. Ada juga Aquarius ya. Atau sesama Libra. Bisa energi aja. Oke, nanti kita lihat lagi yang muncul. Jadi ini baris pertama bisa aja ini kamu ya. Tapi karena ini general reading, bisa kebalik atau dianya ini ya. So, kalau ini kamu, aku ngerasa kamu kayak pengen ada komunikasi dengan seseorang ya. Entah kamunya atau dianya, kayak pengen bicara dari hati ke hati gitu. Cuma di sini aku rasa ingin komunikasi itu ya lebih kayak ditanggepin dengan biasa aja gitu. Karena beberapa kalian capek ya, lelah. Bisa kamu capek dengan drama di percintaan. Bisa juga ya kamu memang lagi jenuh sama kehidupan ini. Ya kan yang dipikirin gak soal percintaan aja kan. Mikirin kerjaan juga, mikirin keuangan, mikirin keluarga dan sebagainya. Atau ada orang lain yang kamu pikirkan ya. Gitu. Aku ngerasa kamu sebenarnya ingin keluar dari situasi yang udah gak sehat untuk kamu ya. Situasi toksik gitu. Mungkin kamu merasa entah lingkunganmu atau hubunganmu atau koneksimu sama seseorang itu ya bikin kamu capek gitu, lelah. Kalau ditanya pengen komunikasi sih iya, cuma kayak ya udah biasa aja. Kalau dia mau ya syukur gitu, nggak mau juga nggak apa-apa. Bodoh amat gitu. Udah ada beberapa yang merasa ya mulai acuh nggak acuh gitu. Karena kamu mikir ya, sampai kapan sih buang-buang energi, buang-buang tenaga untuk koneksi yang nggak jelas untuk kamu, ya. Jadi beberapa kalian merencanakan strategi atau merencanakan hal-hal yang mungkin lebih berfaedah ya buat hidup kamu, apalagi yang menghasilkan. Jadi kalian mungkin fokuslah ke karir gitu ya,
Atau ya kamu lebih fokusnya bagaimana supaya hidup kamu tuh bahagia. Kamu pengen banget bahagia tanpa harus bergantung sama orang lain gitu. Aku rasa beberapa kalian ini bisa aja punya pilihan. Kan ya semuanya juga pilihan gitu. Kamu mau bertahan sama dia terus, koneksi sama dia terus, atau kamu let go. Karena di depan sana juga banyak kesempatan gitu. Ada yang lain gitu, say, gitu ya. Beberapa gitu, atau memang ya bahagia itu bisa loh kamu ciptakan sendiri. Gitu. Jadi aku ngelihat di sini ada perubahan yang signifikan, yang tadinya galau-galauan jadi kayak ya kamu akan berusaha mengejar kebahagiaan kamu tanpa harus peduli banget dengan omongan negatif atau tingkah laku yang negatif dari siapapun itu. Kalau yang positif kamu welcome, tapi kalau yang negatif ya males gitu ya. Tuh ya, so far so good ya. Kita lanjut perasaannya ke kamu, Libra. Nah, dia galau nih. Ada Virgo ya. Ini ada Cancer, ada Taurus, Cancer lagi ya. Pisces, Scorpio. Pisces dan Scorpio ya, terutama Scorpio. Ini muncul lagi, keluar lagi Gemini ya. Gemini, ada apa dengan Gemini? Beberapa dealing dengan Gemini kah? Cek Sun, Moon, Rising, Venus ya. Zodiak kan bisa energi aja. Ini ada juga Aries sama Sagittarius gitu. Oke. Kalau dia ini ya, yang dealing dengan kamu, dia itu galau banget. Kan kalau dilihat-lihat kayaknya ya entah dianya kah atau siapa. Ya, kalaupun dia yang menghindar gitu, dia yang menjauh dari kamu. Tapi saat dia menjauh, dia masih kepikiran kamu. Malah dia tuh kayak nggak bersemangat gitu. Dia kayak orang yang susah dia buka hati ke yang lain. Ini kayak ada semacam refleksi energi gitu, Kak. Mungkin sebelum-sebelumnya kamu yang susah buka hati ke orang lain, atau kamu susah waktu itu welcome ke yang lain, kamu mentok di dia saat itu, beberapa ya. Nah sekarang udah beda nih, malah dia yang mentok di kamu, dia susah buka hati ke yang lain. Tuh ya, ada yang twin flame di sini, jadi kita refleksikan energi yang sama. Kamu pernah giniin aku, sekarang aku giniin kamu. Nah, beberapa gitu. Ya, sengaja ataupun gak sengaja, ya itu yang terjadi sebenarnya. Kayak istilahnya, mungkin orang ini dulu yang rada-rada cuek ya, gitu. Sekarang kamu cuekin dia, dan dia ngerasa itu sakit ya. Dia ngerasa kayak gak semangat aja. Kok kamu udah ada tanda-tanda menjauh? Kok kamu udah mulai biarkan dia begitu aja? Gitu. Cuma ini beberapa, entah sedikit ya, spesifik itu ada tentang magic ya. Naungan magic itu. Jadi kalau di naungan magic itu orangnya ya dia gimana ya, dia mau bersemangat, sedangkan energi yang mengendalikan dia itu energi negatif. Nah itu yang dia rasakan juga, tapi tidak semua ya. Ini orang yang dealing sama kamu, dia overthinking, dia berlebihan berpikir ya.
sebenarnya dia tuh juga punya sih prioritas lain. Entah dia fokus ke yang lain atau ya ke siapa gitu yang dia fokuskan. Bisa seseorang, bisa keluarganya, atau kerjaannya, atau apa. Tuh. Tapi dia tetap kayak gelisah. Dia belum bisa lepaskan pikirannya dari kamu. Dia belum bisa lepaskan perasaannya dari kamu. Dia kayak merasa terikat gitu ya. Ketergantungan sama kamu. Apalagi kalau kamu pernah baik sama dia. Dia nggak bisa lupa sebenarnya. Jadi kalau dia kenapa-kenapa tuh dia ingat kamu. Kayak misalnya, aku nggak bahagia nih sama si ini. Atau ternyata keluargaku begini, temanku ternyata gini, kerjaanku ternyata begini, aku pusing, aku kacau gitu. Ya, jadi dia tuh kayak, ya pengen sih komunikasi lah sama kamu. Pengen kirim pesan ke kamu. Gitu. Cuma ini orangnya mungkin rada-rada tinggi egonya. Atau gengsinya besar banget. Yang dia lakukan mungkin dia diam-diam memantau kamu, memperhatikan, atau dia cari-cari sosmed kamu, lihat-lihat sosmed kamu. Atau ini ada yang sekedar dia cek kontak kamu, tapi nggak berani dia hubungi kamu. Entah nggak berani atau memang nggak sanggup mentalnya berhadapan dengan kamu. Tuh. Ada juga di sini yang dia overthinking karena dia mikir nih, kamu kalau misalnya membiarkan aku, jangan-jangan kamu udah bahagia ya di sana. Kamu sama siapa sih? Kamu bahagianya bersama siapa? Atau kamu bahagianya tanpa aku gitu. Jadi kadang muncul energi dia tuh kayak jealous, cemburu. Ada juga yang iri sama kamu. Jadi kalau dicuekin sama kamu, ya itu, dia cemburu. Dalam diamnya itu dia sebenarnya cemburu. Kayak ada gitu di sini aku lihat entah siapa cemburu sama kamu, Libra ya. Mau dianya kah atau orang di sekitar kamu, teman atau rekanmu, keluargamu atau siapa tuh kayak ada yang iri sama kamu. Ya dengerin aja intuisimu supaya kamu bisa bersikap bijak. Mana yang palsu, mana yang asli orangnya ya. Oke. Aku lanjut ya. Kita clarify. Nah, ini ada Capricorn, Virgo, Taurus. Wah, sweet ya. Two of Cups. Ada Pisces, Cancer, Scorpio. Ini Taurus lagi sama Capricorn ya. Ada Leo, Sagittarius, Aries. Leo lagi ya. Oke. Baiklah. Aku ngerasa ini tuh yang aku bilang tentang komunikasi ya. Ini bisa aja berupa kabar yang akan kamu terima. Bisa sudah terjadi atau nanti. Kayak ada seseorang yang mau ngasih kabar sama kamu. Ini ngasih kabar ini bisa aja memang karena ya dia bahagia sama kamu, jadi dia mau memilih kamu. Bisa juga dia ngasih kabar ya karena dia sayang sama kamu. Dan ada yang ngasih kabar itu bisa juga ya karena dia membutuhkan kamu, dia perlu sama kamu. Gitu. Jadi ada yang tulus sih, tapi ada juga yang modus, ya. Apalagi kalau kamu memang makin bagus gitu kehidupan kamu. Entah kerjaanmu, usahamu. Apalagi kalau duit kamu nambah, ya makin nambah yang nyari kamu. Gitu. Jadi ya seleksi lah baik-baik. Ini ada aja sih yang mau datang ya.
Dan aku rasa nggak hanya satu orang, bisa loh bagian dari keluargamu sendiri minta tolong sama kamu. Atau ini yang datang orang yang sudah punya keluarga. Ya entah siapa di sini kan ada diam-diam dia sudah sama yang lain, tapi malah dia datang ke kamu gitu. Atau dia ngasih kabar atau komunikasi kayak gitu. Jadi ya kamu nanti akan dihadapkan dengan beberapa pilihan. Mau sama orang yang tetap menyakiti atau memulai lembaran baru gitu. Dan ini kalau misalnya ya kamu fokus dengan kualitas kamu naikkan level kamu, naikkan value diri kamu, nilai diri kamu tuh kamu tingkatkan dengan naikin karir, kembangkan usahamu, atau ya kalau kamu udah mapan gitu ya, ini ada loh nanti yang terbaik untuk kamu gitu. Jadi fokus aja gitu, perbaiki diri, apa yang bisa diperbaiki, perbaiki, kembangkan, karir, usaha atau apa. Jadi orang yang benar-benar datang itu orang yang berkualitas juga seperti kamu. Apalagi kalian kalau yang ingin menikah, ya jodohmu kan cerminan kamu gitu. Cerminan dalam arti tentang jodoh ya, bukan tentang twin flame. Karena twin flame kan belum tentu bersatu ya. Ini aku bicara cerminan tentang jodoh. Nah, jadi kalau kamu berharap pasangan yang terbaik ya, bikinlah versi terbaik kamu. Karena kita disandingkan dengan seseorang yang sepadan. Kita bisa disandingkan dengan seseorang yang sebanding dengan kita. Gitu. Terus ini kamu dituntut untuk bersabar ya. Apapun yang kamu harapkan, entah karir, usaha, keuangan atau jodoh atau siapapun yang kamu harapkan, di sini semesta bilang banyak-banyaklah bersabar. Kurang-kurangi emosional ya. Maksudnya kurangilah emosi. Kalau misalnya rada-rada kesel sama si ini, si itu ya, kurangi emosinya. Banyakin sabar. Nanti ada hadiah buat kamu kalau kamu mau belajar bersabar. Kalau yang sudah sabar ya belajar lagi lah bersabar. Gitu. Aku ngeliat itu ya pesan semestanya. Terus ini bisa aja ya entah dua orang yang akan hadir di hidup kamu, semua tuh pengen mentaklukkan kamu. Tapi ya bijak-bijaklah menghadapinya. Mana sih orang yang benar-benar niat gitu memperbaiki hubungan, mana yang cuma datang pergi ya. Nah, ada judgment. Ini ada Scorpio ya, sama Aquarius. Lalu ada Aries, Leo, Sagittarius. Oke, Aries. Mungkin ada sesama udara. Libra, Gemini, Aquarius. Pisces, Cancer, Scorpio sama Leo ya. Bisa energi aja. Aku ngelihat di sini Tuhan menunjukkan keadilan ya. Semesta itu bekerja menegakkan kebenaran. Jadi kalau kamu merasa aku ingin keadilan, aku ingin kebenaran itu diungkap, serahkan aja sama yang di atas ya. Ini cepat atau lambat ya, siapa yang pernah nyakitin ada kok ganjarannya. Tapi siapa yang sering bersabar ya, itu akan ada juga berkahnya gitu. Dan ini aku ngelihat entah siapa ini ya yang pernah menyakiti kamu, mungkin sedang menjalani karmanya. Dia sebenarnya pengen banget loh bicara sama kamu, tapi dia kayak masih entah malu kah, atau ya dia nggak sanggup berhadapan dengan kamu, meskipun itu dari komunikasi doang ya gitu.
ada seseorang di sini yang pasrah banget menghadapi semuanya. Karena dia juga bingung ya, dia harus kayak gimana. Ini energinya bisa vice versa, kebolak-balik, entah dianya atau kamu. Ada seseorang di sini yang aku udah pasrah aja. Kalau dia yang terbaik buat aku, dia pasti akan berjuang. Tapi kalau dia bukan yang terbaik, ya berarti dia makin menjauh. Apalagi kalau ini memang kamu yang udah banyak bersabar selama ini. Gitu. Terus aku ngeliat ini ada seseorang yang dia mempermainkan kamu sebenarnya. Tapi nanti ganjarannya itu ya, cintanya akan tumbuh ke kamu. Gitu. Maksudnya kan ada ya orang yang kayak sekedar singgah, terus dia bikin kamu baper, bikin kamu bawa perasaan, sampai kamu ngerasain koneksi yang kuat. Ternyata dia mempermainkan kamu. Mungkin dia on off, datang pergi doang. Nah, di saat kamu mau mengikhlaskan, melepas, ternyata orang ini nanti yang belakangan move on-nya dari kamu. Orang ini nanti yang belakangan susah banget lupakan kamu. Karena karmanya dia itu salah satunya, cintanya akan tumbuh ke kamu. Tumbuh. Sedangkan kamu, cinta kamu makin lama berkurang sama dia. Gitu kan? Jadi ya, pergantian siklus. Saat kamu mengurangi cintamu ke dia, ternyata cintanya tumbuh ke kamu. Makanya orang ini bisa aja ya, bisa hadir lagi, bikin sensasi lagi, bikin drama lagi. Setidaknya di mimpi pun dia bisa aja muncul. Gitu. Kita lihat lagi ya. Ini ada worry ya. Gak usah khawatir. Tidak perlu kamu cemas. Tidak perlu kamu takut dengan apapun. Selagi kamu merasa jalanmu jalan yang benar, ya tetaplah kokoh sama pendirianmu ya. Dan jangan pernah khawatir tentang apapun, karena semua kan indah kok pada waktunya gitu. Kalian yang berharap karir pengennya gini, bisnisku pengennya gini, aku pengen jodoh, aku ingin pasangan, aku ingin uang, aku ingin kaya. Nah, jangan cemas, jangan khawatir. Yang penting kamu berusaha keras, disiplin, tetap jadi diri sendiri gitu. Tetap ya perbanyaklah hal-hal baik yang bisa dilakukan supaya yang di atas segera mengabulkan doa-doa kamu ya. Ini bisa juga ada seseorang yang nanti semakin berjalannya waktu, dia semakin ngerasain takut kehilangan kamu. Nah, seseorang ini ya yang ngerasa kayak kamu makin lama makin menjauh. Ini bisa vice versa. Siapa di sini yang udah mulai capek, lelah karena terus-menerus berkorban? Nah, saat kamu perlahan menjauh, dia tuh akan kerasa semakin lama semakin takut kehilangan kamu. Gitu. Kayak ada rasa-rasa, aduh nanti kalau kamu bahagia sama orang lain gimana? Aduh kalau kamu memang ternyata sama orang lain gimana? Ya gitu. Ada kok rasa-rasa cemburunya saat dia gak bersama kamu. Dan ini bisa juga entah temanmu sendiri kah, keluargamu atau siapa, ada aja yang iri sama kamu ya. Jadi ya apapun itu tetap aja jadi diri sendiri, tetap aja tebarkan cinta, kasih sayang, tebarkan hal-hal yang positif. Mau siapapun yang iri sama kamu ya udahlah, biarkan itu ya urusan dia. Itu dosanya dia gitu ya. Terus ya
Di sini ada seseorang yang kebingungan. Apakah aku harus bertahan atau melepas? Bisa aja ini kamu, bisa aja dia. Ya, siapapun yang dihadapkan dengan dua pilihan pasti harus menentukan mau mempertahankan koneksi ini atau melepas. Gitu. Terus ya lepaskan beban kamu, bebaskan diri kamu. Apapun belenggu, rasa sakit hati itu semua dihilangkan. Buang semua rasa-rasa negatif itu. Karena ya kalau kamu ingin mendapatkan hal-hal positif, kamu harus lepaskan hal-hal yang negatif. Seperti itu, oke? Jadi ini untuk Libra ya. Libra Sun, Moon, Rising, Venus, bisa vice versa dengan cross watcher. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.